Siapa yang bawa pengaruh ini bang? Maksudnya yang bawa breakdance ke Aceh itu kan pasti Bang Nay tahu Iya, lah. Sampai sekarang Bang Nay tetap iya, aktif. betul. Berarti bisa cari nafkah bang dari breakdance. Iya. Gabung di tim itu. Nanti Heeh. saya tanya, di sini siapa yang paling jago? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oke, dadah dulu dong bang. Halo, apa kabar semua? Oke, Bang Nay apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat bang ya. Sehat. Oke, nah jadi Reja ini kan kenal Bang Nay ini adalah seorang dancer, breakdance. Yes, Betul ya, bang. betul. Kata-katanya seperti itu ya bang ya. Breakdance. Breakdance ya. Nah jadi tiba-tiba kemarin itu ada yang bilang sama Reja lagi ngobrol-ngobrol, kan ada satu ikatan, katanya Bang Nay-nya ketua dari cabang olahraga itu. Loh, Tapi ini gimana? Ada yang harus bukan dibetulkan. ketua. Oh Kalau jadi misalnya di organisasi sebenarnya di cabur itu saya bukan ketua. tapi saya sekretaris. sekretaris ya. Dan Oh, pelatih oke. gitu kan. Sekretaris dan pelatih berarti udah diluruskan ya. Kalau ketuanya ada Bang Khairul namanya. Bang Khairul, Ya, Bang Khairul itu adalah ketua. Nah, ketua. jadi kalau boleh tahu Bang, sebetulnya cabang apa Bang Bang Nay ini sekarang? Sekarang jadi namanya Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia Provinsi Aceh. Dance sport. Ya, dance sport. Berarti dance itu udah diperlombakan di Ya, udah PON. jadi olahraga. Oh, udah jadi olahraga kan? Betul. pasti pada baru tahu kan kalau dance itu udah jadi olahraga. Sebetulnya kalau boleh tahu Bang, udah sejak kapan nih dance itu menjadi olahraga Bang? Dari tahun 2016 di PON Jawa Barat itu udah jadi salah satu cabur yang dipertandingkan di PON. Oke, berarti udah ada di Jawa Barat, Papua ada kemarin? Papua kemarin nggak dipertandingkan. Oh nggak ada, tapi di Aceh nanti? Di Aceh nanti dipertandingkan. Wah, berarti yang kedua kalinya. Nah, Ya. tapi sebelum kita ngebahas tentang singkatannya IOD Bang ya? IOD ya. IOD. Nah, tapi sebelum itu kita mau nanya-nanya dulu nih latar belakang sosok Bang Nay, mungkin untuk masyarakat Aceh udah pada kenal. Ini Bang Nay ini udah sejak kapan sebetulnya sih Bang main dan juga berlatih breakdance ini Bang? Saya mulai latihan itu 2004. 2004. Ya. Waduh. Sebelum tsunami. Sebelum tsunami Bang Nay udah main, Udah latihan. Udah latihan. Udah latihan itu pas SMA. SMA ya. Waduh. SMA, umur SMA. Heeh. Saya latihan itu belum jadi olahraga lagi, Belum masih lagi seni lah. Masih seni ya. Nah, itu kalau boleh tahu Bang Nay latihannya dulu di mana waktu SMA itu Bang? Dulu di sini di Banda Aceh. Di Banda Aceh? Taman Budaya kami latihan. Oh, emang udah langsung ada. Ya. Bang, kalau boleh tahu siapa yang bawa pengaruh ini Bang? Maksudnya yang bawa breakdance ke Aceh itu kan pasti Bang Nay tahu Ya, lah. sebenarnya nggak tahu persis karena breakdance ini ada di Aceh itu udah dari tahun 80-an. Oh, udah dari tahun 80-an Iya. udah ada breakdance sebetulnya di Aceh. Termasuk mantan kepala Taman Budaya dulu. Dia pernah latihan breakdance dan lama semenjak di SMA dulu. Jadi dia pas ketemu kami dia bilang, ini saya kayak reuni masa lalu nih. Wih. Luar biasa ya. Berarti udah lama banget Udah lama. dan akhirnya berarti udah dari tahun 2004 sampai sekarang Bang Nay tetap Ya. aktif. Betul. Berarti bisa cari nafkah Bang dari breakdance. Ya, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya. Ya. Waduh. Bang, kalau boleh tahu Bang, coba sebetulnya dalam breakdance ini apa aja sih yang harus kita lakukan gitu? Maksudnya apakah cuman gara-gara dengar musik sep gitu langsung jadi breakdance atau ada ketentuan-ketentuannya Bang? Mungkin teman-teman yang di Aceh mau tahu lebih detail gitu Bang. Ya. Bisa dijelasin Bang? Ya, memang breakdance ini dia basicnya dance atau nari kan. Nari ya, betul. Jadi intinya itu kita harus connect dengan musik. Oke. Yang namanya penari itu adalah orang yang menerjemahkan musik dengan gerakan dia. Oh, oke. Kalau breakdance memang dia ada 4 kategori dasar yang dia perlu kuasain. Yang pertama ada top rock itu gerakan dance yang di atas. Oke. Habis itu ada footwork itu yang pakai kaki mutar-mutar di Mutar. bawah. Oh, oke siap. Terus ada power move. Kalau power move tuh yang kayak putar kepala. Oh, oke. Yang semuanya kayak baling-baling itu. Iya, itu iya, iya, power iya. move disebut. Oke. Habis itu ada freeze.
Freeze? Freeze itu gerakan-gerakan yang beku, Oh, misalnya oke. Kita satu diam. tangan Oh, diam gitu siap, kan, siap, itu siap, siap. freeze. Oke, berarti semua itu dipadukan. Berarti Bang, Mm-mm. misal Reja denger musik nih, wis Hmm. dep dep dep, Ya. kita joget gitu aja memasukkan 4 elemen tadi Empat itu. elemen itu. Oke. 4 elemen itu, dan itu pun bisa kita kreasikan sendiri. Oke. Contohnya kalau kita dapat inspirasi misalnya dari gerakan saman, sedati, Ah, ah. nah itu kita ciptakan lagi gerakannya. Oke, berarti tidak ada ketentuan mau tarian seperti apa, ya terserah kita gitu Terserah ya. kita. Oke, luar Betul, biasa. betul. Wih, baru tahu Bang. Ini sulit gak sih Bang belajar untuk break dance ini, karena memang kan mungkin gak semua orang bisa melakukan hal Iya. ini. Sulit gak? Kira-kira apa aja yang harus kita tahu dalam dasar break dance ini Bang? Kalau di awal-awal sulit karena kalau dulu pas saya belajar itu belum ada gurunya. Nggak ada gurunya ya? Jadi kita cuma lihat dari video, Oke. habis itu kita stop videonya, baru buat gerakan. Heeh. Oh. Tapi kalau sekarang mudah, sekarang banyak kita dapat informasi misalnya dari sosial media apa dari aja, YouTube. dari YouTube Oke. banyak kan. Terus guru-guru pun Heeh. ada langsung, misalnya kayak di Aceh, saya juga ngajar ke anak-anak yang baru-baru gitu kan. Mm-mm. Dan itu biasanya anak-anak baru tuh dari nol yang nggak ngerti sama sekali, dia 3 bulan udah bisa ikut perlombaan. Wah, dalam jangka waktu 3 bulan 3 udah bisa bulan. ikut lomba. Ya, betul. Berarti cepet banget Bang ya Cepat. latihannya ya. Ya. Wis, keren. Ini sekarang pun Bang Nay juga udah jadi pelatih berarti Ya, tadi ya. siap pelatih juga. Wah, iya. Jadilah itu barang ya. Oke, Bang Nay. Jadi dulu kan nggak ada. Jadi video dapat dari mana tuh Bang? Kiriman. Kan dulu juga HP juga belum ada Iya, video Bang. 2004 tuh masih VCD dulu. VCD ya. Berarti emang nonton VCD kita Bang. VCD, jadi kita beli CD lah kan. Heeh. Itu saya lihat dulu dari video klipnya Tupet. Oke, Tupet yang dari Malaysia. Ya. Oke. Mereka grup rap dari Malaysia. Heeh. Kalau rap tuh dan breakdance itu satu wadah dia, satu komunitas. Satu komunitas. Oke, biasa Komunitasnya ada. hip hop kan. Oke. Jadi elemen-elemen hip hop itu ada Heeh. rap, breakdance nih. Breakdance, Nama asli dia breaking. breaking ya. Breaking Oke. dance. Tapi dipopulerkan dari dulu dan media kenalnya breakdance. Oke. Akhirnya orang taunya breakdance. Breakdance ya, padahal Ya, sebetulnya breaking sebenarnya ya. breaking. Oke. Tapi kalau breaking kadang-kadang kan kalau umum dengarnya kayak Aneh gitu ya. breaking, Breaking. kayak apa breaking Iya. news atau apa. Oh iya juga ya. Breaking news ya jadinya ya. Betul. Tapi Oke. nama asli dia dan di olahraga pun breaking namanya. Oke. Saya kayak di Olimpik ataupun di PON nanti. Oh, tetap breaking. Breaking disebut Oke. breaking boy kalau yang laki-laki. Terus yang cewek breaking girl. Girl, oke. Oh, seperti itu. Wah, jadi tahu lagi kita ya tentang bagaimana break dance itu. Nah, kita lanjut lagi nih, bagaimana perkembangan break dance. Kita udah kenal dengan Bang Nay ya. Berarti dari tahun 2004 dan akhirnya berkembang pesat Bang. Ingat banget Reja di tahun 2007-an. 2007 2000 Ya. 2008 itu Betul. siapa yang nggak kenal dengan Bang Nay di mana tampil itu ada komunitasnya kah, ada apa Iya. gitu Bang? Ya, ada komunitas. Kami sebenarnya bentuk komunitas itu yang komplit semua 2009. 2009 tuh Oke. terbentuklah komunitas HNS namanya. HNS Hip Hop HNS Nut tuh Syndicate. oke. Di situ terkumpul semua elemen-elemen hip hop. Mm-mm. Ada rap, breaking, Oke. graffiti, Heeh. terus ada beatbox, Oh. terus ada DJ juga. Ya. Karena kalau acara hip hop tuh itu semua ada. Heeh. Pasti Berarti ada dalam DJ-nya. satu paket Ya, gitu betul. ya. Oh. Pasti ada DJ-nya, pasti ada beatbox-nya, pasti Ada teman-teman yang graffiti juga. Oh, oke. Karena memang satu wadah, satu rumah lah bisa dibilang kan. Nah, di situ jadi kami saling latihan. Oke. Karena rata-rata tuh latihannya nggak ada guru. Jadi otodidak semua lah ya. Iya. Oke. Jadi pas ngumpul kita oh ya kayaknya gini caranya. Oh. Nah, akhirnya sekarang rata-rata setelah kami lulus SMA gitu, Iya. ada yang merantau, ada yang ke Jakarta, ada yang ke betul. luar negeri juga kan. Mm-mm. Jadi saling komunikasi. Oh, Ilmu yang ada di sana jadi kita upgrade. betul. Kita pun mulai
Kalau kami yang breakdance-nya mulai tanding di luar negeri itu 2011. 2011 itu udah tanding ke luar negeri, Udah Bang. ke Malaysia pertama. Wah, keren. Nah, dan di situ pertama kali, karena kalau breakdance ini kalau misalnya udah internasional, Heeh. dia udah semua bagus. Jadi kita untuk Apanya nih semua yang bagusnya itu apa? pesertanya, Oh, pesertanya. skillnya udah bagus-bagus Oh semua. iya, jelas. Jadi kita untuk lawan itu susah lah kan. Heeh, betul. Jadi disitulah dicari keunikan kita. Oke. Dan disitulah kita masukkan budaya-budaya yang kebiasaan kita. Kebiasaan kita dari Aceh Dari Aceh. khususnya, Jadi Bang. kami buat hari itu ada kalau kami bilang routines itu gerakan bersama tuh inspirasi kami dari tari saman. Oke. Orang Malaysia belum pernah lihat Belum ataupun pernah acara Betul. internasional breakdance itu belum pernah ada yang buat kayak gitu. pakai tarian tradisional. Jadi Iya. tarian masa kini dikolaborasikan Iya. dengan tarian tradisional dan Iya. khas Aceh lagi ya. Betul. Wih, keren banget. Jadi disitulah mereka kaget nih siapa nih tiba-tiba muncul dan bagus juga nih kan. Waduh. Akhirnya kami dari itu peserta internasional biasa selalu 100-an lebih. Ya, peserta. betul. Alhamdulillah kami masuk 16 besar. 16 besar. Nah, karena emang dipilih dia langsung dari keseluruhan peserta dipilih 64 dulu. Oke, Dari 64 masuk ke 32. 32 baru 16. Sama Dia- lah kayak dia- olahraga iya, lain juga. kayak bola ya. Kayak bola Sistemnya juga. langsung battle Betul. gitu, Bang. Dan kita sampai 16 besar, Heeh. terus ketemu sama yang juara 1. Waduh. Langsung ketemu sama yang biasa juaranya ya nih ya. Wah. Tapi nggak apa-apa, kita lawan orang yang Betul, juara betul, 1 betul, kan. betul. Di situ kami kalah, tapi gara-gara itu Heeh. langsung semua orang ingat. Jadi Ingat langsung. terniang dengan orang Iya. abang dari Aceh ya. Ya, langsung mereka tahu, oh kalian dari Aceh ya. Iya, belum pernah tahu di Aceh ada. Di Aceh ada Kayak gini breakdance. Wih. Dan keren di situ banget. juga gara-gara Ya. itu orang-orang Malaysia bilang nanti kalau datang lagi Heeh. kontak kami. Kalian nggak perlu sewa hotel, nggak perlu apa. Langsung Ya langsung ibaratnya mereka senang lah kan. senang ya. Langsung diakomodasikan itu Iya, Bang ya. betul. Wah, saking kerennya Aceh ya kan. Betul. Apalagi kita sama Malaysia juga ya ada Dekat serumpun lah, lah ya, ya kan. serumpun, Betul. Betul. Oke, berarti Bang ini komunitas akhirnya 2009 dan di tahun 2010 itu apa aja kegiatannya Bang? Kalau dari 2010 sampai pertengahan 2015 kan itu juga apa ya udah mulai bangkit-bangkit lah Bangkit, ya, kayak ya. gitu. Jadi dari terbentuk komunitas itu kami memang aktivitas selalu latihan. Latihan Dan latihan setiap rutin. malam minggu dulu kami memang jadwal wajib ngumpul. Oke. Seluruh komunitas itu ya. komunitas lah, seluruh anggota komunitas. Heeh. Itu ngumpulnya di Taman Sari dulu. Oke, iya, Iya, Taman Bustanu Salatin. Bustanu Salatin. Siap. Kalau dulu kan bentuknya masih kayak taman, semua Iya, orang iya. bisa main di situ gitu, kan. Betul. Dan ada panggung di situ dulu. Iya. Dan panggung itulah kami buat tempat latihan. Oh iya, sudah Ingat kan? ingat. Tapi Sudah sekarang ingat. udah nggak ada. Sudah ingat. Udah dijadiin panggung permanen. Ya? Iya. Waduh. Iya, Di iya, situlah iya. jadi dan di situ juga tempat bisa dibilang kami mengenalkan ke masyarakat langsung. Betul. Jadi ada orang-orang nanti datang dia bawa anak-anak dia main kan. Iya. Terus bapaknya nonton kami. Iya. Pernah juga kami buat tanya-tanya gitu, buat video di YouTube kami upload juga. Karena itu kami latihan sambilan mengedukasikan apa yang kami buat. Betul. Kami tanya pendapat masyarakat, gimana menurut bapak nih kegiatan nih? Oh, bagus nih, jadi kayak olahraga gitu kan. Nah, jadi kami pun merasa lebih pede lah untuk berbuat kan. Betul. Nah, akhirnya ingat nggak momen pertama kali mungkin wah udah diajak buat tampil di event-event yang ada Iya, di Aceh. Ingat betul. Bang, kapan tuh Bang momennya Bang? Itu sebenarnya dari 2004 itu udah diajak. Oh, udah Udah. diajak sebetulnya ya, tapi Dulunya tuh rata-rata kami masih SMA. heeh. Kan ada pensi setiap SMA. Ya, tuh. betul. Itu semua SMA di Banda Aceh selalu ngundang. Oh, emang selalu ngundang Ya, ya. jadi kayak favorit lah, penampilan favorit lah. Emang kalau udah Iya. tampil orang Bang Nay, keren Ya, gitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Oke, Bang. Jadi kita akhirnya masuklah ke dunia olahraga Olahraga, ini ya. Dan sebetulnya ini juga nanti di PON ini akan dipertandingkan. Jadi gimana nih Bang persiapan teman-teman dari IOD ya Iya. untuk menyambut PON ini Bang? Sebetulnya udah apa aja yang dipersiapkan kalau boleh Betul. tahu Bang?
Kalau kami sebelumnya kita masuk jadi olahraga jadi anggota KONI Aceh Oke. itu tahun 2022. Oh, baru Jadi berarti. Baru ya? baru. Oke. Jadi ketika eh, kami tahu ini akan diadakan di Aceh, Aceh ataupun Sumut jadi tuan rumah PON, Betul. kami nggak mau hilang Hilang gitu. sia-sia nih Betul. kesempatan kan. Momentum ya. Momennya. Yang mungkin ini cuman sekali bagi Ya, Aceh mungkin Bang ya. betul. Jadi kami langsung lapor ke KONI bahwa kami ada dan prestasinya nggak perlu diragukan gitu kan. Betul. Akhirnya kita jadi atlet di situ. Heeh. Langsung tahun 2022 tuh langsung diplatdakan. Wih. Nah, kalau Aceh udah jadi KONI udah memplatdakan atlet-atlet Aceh itu menuju PON dari tahun 2022 sampai sekarang. Wih, berarti udah langsung gercep pergerakannya ya Bang ya, luar biasa. Berarti udah langsung diakui bahwasannya ini dance ini menjadi olahraga. Nah, kalau boleh tahu di IOD itu isinya apa aja Bang? Kan apakah break dance aja atau ada yang lain-lain nih Bang Ada yang untuk lain. kategori? Sebenarnya yang di PON nanti yang dipertandingkan tuh 21 nomor. 21 nomor. Ataupun 21 kategori kan. Oke. Tapi yang dance umum karena dance sport ini berasal awalnya dari dansa dia. Oh, oke. Mereka dansa dulu jadi sport, Dansa dulu. baru sekarang jadi sportnya kayak breaking. Breaking. Oke. Terus dimasukkan ada breaking, terus ada tradisional, misalnya kayak tari saman itu, ataupun tari kreasi itu jadi sport juga. Loh. Dan akan dipertandingkan di PON nanti. Tarian tradisional. Iya, Oke. Ih, baru tahu nih Bang, serius Bang. iya tradisional. Heeh. Terus nanti ada hip hop dance. Hip hop dance. Hip hop dance tuh Bedanya? dia tarian yang gerakan di atas saja. Misalnya Oke. kalau breaking kan ada yang ekstrim. Kalau ini Sambil nggak ekstrim, putar-putar. dia cuma mungkin ngikutin dance musik kayak yang gini. kayak popping Oh gitu ya, kan. siap. Nah, itu hip hop dance. Nah, terus kalau breaking ada dua, b-boy dan b-girl. Nah, dan kita nanti mempersiapkan karena kita di Aceh pun yang ada b-boy dan b-girl, tradisional dan hip hop. Oke. Itu yang kita persiapkan. Berarti 3 kategori itu. 3 kategori. Mungkin meskipun nanti kelasnya ada lain-lain. Lain-lain tapi kita nggak ikut. Oh, karena kita oke. memang nggak ada atletnya. Berarti menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Oke, luar biasa. Berarti Betul. ini untuk saat ini udah masuk ke karantina apa Platda? Ya, apa? Platda namanya. Platda. Itu emang pusat latihan daerah. Itu Berarti memang udah lama. berarti udah masuk Udah. nih. Oke. Udah dari Kalau boleh tahu ada berapa atlet Bang yang dipersiapkan nanti untuk IOD ini Bang di Aceh? IOD 17 atlet. 17 atlet dan itu Bang Nay termasuk atletnya atau Bang Nay cuma pelatih aja nih kalau boleh Enggak, tahu? saya pelatih. Pelatih aja. Oke, berarti ada nanti adik-adik kita yang bakal Ya, tanding ya. Iya, betul. Oke, 17 Kalau kategori saya itu. karena mungkin udah lama, habis itu kemarin saya udah ikut sertifikasi juri dan pelatih, nggak bisa lagi kan. Oh iya, Dan kemarin pun prapon saya jurinya di Sigli. di sana di Jogja. Oh, di Jogja. Jadi untuk ikut PON tuh kan Heeh. mereka kan harus Ikut prapon juga. semua Betul, provinsi harus betul, ikut prapon betul. dan setiap provinsi yang lolos saja yang ikut. Iya. Tapi karena kita tuan rumah, kita kita kuota otomatis lebih ya. Kuota lebih dan nggak perlu ikut Oh iya. seleksi. Betul. Gitu. Berarti ini pada saat penjurian Bang Nay pun juga ikut ke Jogja untuk prapon. Iya, ikut menjuri. Udah nggak diragukan lagi lah. Tapi untuk anak-anak ada nggak sih Bang kendala gitu? Mungkin ya selama ini latihan atau apa gitu dari teman-teman? Kalau sekarang kendala nggak ada lagi karena kita pun latihan sekarang ada tempat khusus. Dulu di Taman Budaya, tapi kadang-kadang Taman Budaya itu kan karena tempat bersama Betul. dan siapa duluan dia dapat, kan? Iya. Tapi sekarang kita punya tempat sendiri latihan. Di mana, Bang? Kita pinjam tempat di Gedung Ampi, Oke. Simpang 5. Kita pinjam pakai di situ, akhirnya ya kita aja yang latihan. Berarti udah ada tempatnya sendiri Iya, Bang ya. Wih, berarti udah disupport lah ya. Udah Alhamdulillah. enak. Nah, Alhamdulillah. kira-kira target nih Bang untuk di PON ini untuk teman-teman dari IOD apa targetnya? Apakah juara emas semua kita sabet atau gimana nih? Iya, pastilah ya. Memang harapannya tuh setiap nomor yang kita ikut tuh kita dapat medali kan? Iyalah, Dapat emas harapannya. pasti. Tapi yang kami targetkan di sini Heeh. kami minimal dapat 2 emas. Mm-mm. Nah,
Memang kalau Koni dia berharap kami minimal satu aja. Oh, satu aja udah cukup Satu aja udah sebetulnya. cukup. Tapi dari Yodi Tapi pengennya kami pengennya ya kalau kita bisa usahakan semua ada. semua nomor yang kita ikut tuh ada medalinya, Ada ada medalinya. hasilnya Oke, gitu kan. iyalah biar bisa membanggakan Iya, daerah ya kan, betul, Bang. betul, betul. Apalagi kita juga udah diakui internasional. Iya, Wih, siap, betul. siap. Oke, Bang. Ini mungkin buat adik-adik lah yang di masa akan datang. Sebetulnya Ya. gimana sih, Bang, supaya mereka ini mungkin yang ada ketertarikan dengan dunia breakdance, mungkin mau gabung, itu gimana caranya, Bang? Itu gampang sebenarnya. Kami pun memang selama ini buat sosialisasi. Uh-uh. Kami datang ke sekolah-sekolah. Heeh. Memang target kami SMP. Kalau Oh, SMP kan SMP. mereka belum terlalu banyak masuk komunitas, Oke. belum terlalu gaul lah. Iya, iya, iya. Masih bingung mau ngapain ya, Bang? Jadi SMP target kami itu memang tujuannya untuk cari bibit-bibit jadi atlet Jadi ataupun atlet ya. jadi Betul. anggota komunitas lah kan. Hmm, Dan itu sebenarnya gampang. Mereka cuman datang latihan, Oke. punya kemauan aja, Mm-mm. kerja keras pasti. Karena Ya. latihan ini kan nggak gampang. Maksudnya Betul. nggak dalam 1 minggu jadi. Jadi, ya. Ya, jadi minimal 3 bulan kita udah bisa nanti bawa dia kemana ikut tanding kan. Oke, siap. Berarti tinggal gabung aja. Berarti kan kalau Bang Nay sendiri ini buka kelasnya di mana kalau boleh tahu, Di Bang? situ juga di Ampi. Di Ampi itu juga. Jadi boleh aja datang ke Ampi ataupun bisa langsung ke Instagram ataupun Ada. WhatsApp ya. WhatsApp boleh, Instagram kalau misalnya ini kan ada Instagram IOD Aceh. Iyo di Aceh. Nah, itu Boleh langsung DM aja. Nanti kita kontak-kontak kan, Siap. kasih tahu informasi. Dan kami juga ada buat link formulir gitu. Jadi Oh, kalau udah misalnya langsung ada formulirnya di bio Instagram ya. Oh. Jadi nanti bisa langsung daftar, Heeh. ikut latihan. Kan Ya, udah, gampang. udah serba mudah sekarang. Berarti ini udah udah siap banget tentunya Betul. anak-anak Aceh tentunya dari kategori breakdance ya, ataupun dari dance lah ya Ya. untuk bisa menyabet emas ya. Ini Ya, tentunya harapan kita bersama nih, Bang ya. Ya, betul. Semoga Aceh ya adalah nama gitu ya Iya. dari cabang dance Dance, nantinya. betul. Oke, Bang Nay, ini dengar-dengar ya kan, Iya. ini ada seseorang juga yang terkenal di dunia dance, katanya adik Bang Nay. Iya. Iya, itu namanya Dedi. Iya, Betul ya. betul. Nah, kalau Dedi itu sama Bang Nay itu sama atau gimana, Bang? Sama. Sama ya. Sama Dedi memang awalnya dia SMA juga ada. Oke. Pas baru masuk SMA dia mulai. Heeh. Itu pun dia terinspirasi karena lihat saya juga. Wih, karena abangnya wah pengen juga lah nih. Iya, iya. Oh gitu. Terus dia bilang jangan, ini susah nih, jangan ikut ya. Oh jangan ikut. Iya, pertama sih Malah nggak mau. abangnya ngelarang ya. Ya jangan ikut nih karena kita kan tahu prosesnya gimana kan. Berat betul. Jadi betul. saya takutnya kalau dia ikut, dia setengah hati ataupun cuman di awal-awal aja. Di awal-awal aja karena Saya nggak mau kayak gitu. ngikut ke abangnya aja Iya. karena gitu ya. Oke, dan Ternyata dia saya lihat betul-betul mau dia. Dia sebelum saya latih pun bangun tidur dia udah lompat aja kan. Jadi di situ saya pikir kalau saya nggak latih nih nanti cedera dia kan. Oh, betul. Akhirnya saya bilang serius suka di sini. Ya udah kalau suka harus betul-betul. Oke. Harus lebih bagus dari saya bilang itu kan. Wah, betul. Udah akhirnya dia latihan. Jadi ada gerakan-gerakan yang saya belajar tuh bisanya 6 bulan. Dia 1 minggu bisanya. Waduh, cepet banget deh, Bang. Ya, karena dulu saya kan belajarnya Otodidak, nggak ada betul. guru kan. Kalau sekarang Tapi sekarang kan karena kita udah bisa, mudah ngajarin betul. ke anak-anak. Wah, berarti sudah ada contoh yang sukses dari Bang Nay, adiknya sendiri ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu Dedi juga udah sering tampil go internasional ya bareng Iya, orang Bang betul. Nay. Jadi bisa dibilang sekarang salah satu atlet dance andalan Aceh lah. Oke, Atlet kita andalan Aceh. siap. Karena Bang Naya sendiri sekarang udah jadi dewan juri ini, makanya udah apa ya? Ya, udah masa adiknya lah sekarang Iya, ya. betul. Tapi Bang Naya juga tetap lah untuk menyuarakan karena memang pada saat ini tuh yang fokus gitu ya terhadap breakdance ya paling kelihatan Bang Nay Ya, lah. betul. Ya, gitu. Karena Apa alasannya Bang kalau boleh tahu, Bang? saya sendiri memang saya suka dari awal dari SMP saya suka. Heeh. Cuman dulu kan kebetulan di Parantiji di kampung kan. Betul, di Sigli ya. Di Sigli. Jadi nggak ada wadah itu. Heeh.
nggak pernah lihat kita. Betul, Nama betul. aja nggak tahu. Oh iya. Jadi pas ke Banda Aceh sekolah SMA, Heeh. saya main basket awalnya. Oke. Saya memang suka basket. Heeh. Terus pas lihat ada acara basket, Betul. ternyata ada yang tampil breakdance. Oh. Di situ saya langsung sok kenal aja, gabung sama mereka tim gitu. mereka. Heeh. Akhirnya latihan dan sekarang mereka nggak ada lagi semua, tinggal saya sendiri. Luar biasa. Tapi memang butuh sosok orang yang ada sukses dulu Bang. Di situ Betul. baru orang pada ngikutin semua kayak gitu kan. Luar biasa. Berarti waktu gabung-gabung itu langsung sok kenal gitu. Sok Bang? kenal aja lah, karena saya suka, saya memang seperti itu. Jadi ketika di awal seperti itu, habis itu pun saya setelah SMA saya ada tinggal di Jakarta 4 tahun. Oke. Di sana pun saya tujuannya bukan untuk kerja. Memang Langsung. tawaran pertama dari saudara datang sana untuk kerja sama dia. Oke. Oke, saya oke kan, tapi dalam pikiran saya ini pengen- cuma sebagai batu loncatan Batu aja. loncatan biar bisa main Biar breakdance sama bisa, orang ya. tuh. Oh, Udah. Setiap di sana saya tanya ke anak-anak di sana, di mana tempat breakdance. Oh, di sana. Gabung di tim itu. Nanti saya tanya, di sini siapa yang paling jago? Oh, orang sana. Saya jumpain dia. oh, terlihat Bang. Ini tanya lagi, di mana di Jakarta nih yang paling jago siapa? Oh, di sana, di Senayan, bilang kan. Saya pergi sana, kenalan sama mereka. Dan akhirnya kenal sama Akhirnya mereka. kenal. Sekarang kalau untuk Indonesia, seluruh Indonesia saya kenal. Wih. Dan mereka kenal saya juga. Wah, Ya. berarti udah diakui nasional Bang ya, Betul. untuk sosok dari Bang Nay ini ya. Berarti Bang, jadi teringat memang udah dari hati gitu ya. Ini Iya. kan cuman karena lihat itu doang, Mm-mm. makanya Abang suka atau ada hal apa mungkin gitu Bang? Nggak tahu. Di Nggak tahu. awal saya memang suka aja dengan Suka penampilan hip hop. Oke. Terus kayaknya bagi saya itu kayaknya memang suka saya nih. Saya memang di sini Di mungkin. sini hidupnya. Tapi kalau dibilang tujuan ataupun apa yang Bang Nay dapat dari breakdance itu apa? Abang bisa jabarin nggak? Bisa. Karena kalau kehidupan normal saya sama dengan orang-orang lain. Kehidupan normal kita sekolah, kuliah, Betul, kerja. betul. Saya juga lakukan itu. Heeh. Tapi apa yang saya buat itu lebih mudah ketika orang kenal saya di breakdance. Breakdance. Ketika misalnya saya kuliah, Heeh. saya sering nggak masuk ujian karena tanding. Tanding. Memang nggak bisa ini, tapi saya lebih memilih tanding kadang. Ya iyalah. Itu kenyataannya. Iya, Tapi mungkin yang lain kalau nggak semua bisa juga menyesuaikan. setuju kalau atlet ya kan. Iya, jadi di situ saya bilang ke dosen, Heeh. Pak, saya nggak bisa ikut ujian kemarin karena nggak ikut tanding. Dan kebetulan menang. Setelah menang itu saya lama nggak pulang. Oke. Karantina, ada karantina seperti itu. Terus dosennya bilang, kenapa nggak bilang dari awal? Kalau bilang dari awal gampang tuh. Oh, malah dosennya malah ngedukung ya, Bang. Dukung, karena dia langsung lihat ada prestasi kita. Oke. Nah, itu dia. Kalau kita fokus habis itu kita ada prestasi, semua pun baik guru mau dosen pasti ngedukung ya, Bang ya. Dukung. Wih, luar Akhirnya biasa. saya pun kuliah normal kayak orang lain, lulusnya sama, nggak perlu semester tambahan nggak perlu. Iya. Karena Normal saya- aja 4 tahun atau 3 tahun normal, setengah udah 4 tahun selesai. lah. Oke, luar biasa. Ini udah jadi, harusnya udah jadi panutan anak-anak Aceh sih ya. Berprestasi, fokus dengan apa yang diinginkan, ya kan. Habis itu ya akademiknya oke juga, Iya, ya kan Bang. karena Wah, itu ibaratnya itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab Apalagi sama orang misal tua lagi orang ya. tua, apalagi orang tua pengen dia selesaikan pendidikan anaknya sesanggup dia. betul, jangan betul. Dia sanggupnya sampai kita kuliah, ya udah kita tanggung jawab harus Sampai selesaikan. kuliah ya, meskipun nanti kerjanya itu pilihan kita dan terserah kita mau jadi apa, Ya. tapi orang tua asal udah menyelesaikan pendidikan kayaknya seneng aja Iya. kayak gitu ya Bang. Dan saya pun bertanggung jawab juga sampai saya kerja di bidang itu juga. Saya dulu kuliah hukum. Hukum. Oke. kan. Oh, sempat bekerja di dunia hukum Udah juga. sempat bekerja juga sebagai pengacara lah kan. Pengacara. Belum jadi pengacara tapi di kantor pengacara. Oke. Saat itu bos tempat saya kerja bilang kamu udah bisa ikut pengacara. Mm-mm. Disitulah saya stop. Saya kurang suka di bidang ini. Saya lebih suka di dance saja. Akhirnya di situ stop dan Oke. saya lanjutin lagi. Waduh, kayaknya nasib kita hampir sama ya Iya. Bang. Iya. Tidak sinkron dengan dunia kuliah kita Bang ya. Oke, betul. wah luar biasa sih ini. Jadi suatu apa ya?
pembelajaran hidup yang Iya. juga sangat luar biasa. Ada sosok dari Aceh Mm-mm. membawa breakdance mungkin di masyarakat Aceh sendiri masih agak tabu. Iya. Mungkin sampai sekarang agak masih ya apa sih ini? Iya, ada Kayak yang gitu. suka, ada yang enggak. Tapi kalau kita yang pelaku ini kita nggak perlu peduli. Nggak tuh. perlu peduli, betul. Iya. Tapi ya di mata kita anak-anak pada saat itu melihat abang-abang ini ataupun teman-temannya breakdance, keren banget. Iya, betul. Apalagi bisa dapet pacar gitu. Sepertinya mudah gitu ya. Betul. Oke, Bang Nay, orang tua gimana? Ada pada awal-awal ada pertentangan atau enggak? Iya, di awal-awal pertentangan. Pertentangan ya pasti. Saya ya? untuk kasih tahu aja saya latihan itu saya nutup-nutup juga. Oh, Kadang gitu. latihan di rumah pun Ah, kadang jatuh misalnya lagi disusun kan kena kaki misalnya kan jatuh tanya betul. apa kanan kan eh, oh enggak ini lagi olahraga bentar ya gitu ya jadi harus nutup juga karena bingung juga jelasin apa betul. ya kan? Akhirnya lama-lama pas saya di Jakarta baru orang tua tahu Oh, oke. tanya ngapain di sana kan dia tahu saya nggak Nggak kerja kerja. normal kan Betul. tapi saya kerja breakdance saya di sana ada tim Mm-mm. tapi tim itu udah komplit lah manajemennya. Oke. Jadi setiap minggu itu ada tampil kami. Oh, Dan tampilnya lumayan bayarannya. Jadi memang bisa kerja itu aja. bisa nutupin kebutuhan lah ya. Iya. Dan Oke. setiap 1 minggu 2 kali kalau nggak salah saya ngajar di sekolah, ngajar Oke. ekskul sekolah. Ekskul breakdance Breakdance, itu. ya. Oh, oke, malah di Jakarta itu udah jadi ekskul banget. Ada ekskul. Wah, baru Nggak tahu. semua sekolah tapi ada beberapa sekolah Iya, ada ekskul. beberapa. Oke. Jadi saya anggap itu kerja saya karena pendapatannya iya. pun lebih daripada orang kerja biasa. Kantoran ya. Wah, iya juga. Wah, luar biasa lah. Itu dia mungkin cerita dari dunia breakdance dan khususnya di Aceh ya, Bang. Iya, Ya. betul. Apalagi mungkin kalau misalnya kita mencatatkan sejarah dunia per breakdance ini Iya. mungkin ya nama Bang Nay lah langsung tertulis ya. Iya. Karena emang di mana-mana Bang Nay. Iya. Oke, Bang. Mungkin statement terakhir lah, Bang. Iya. Harapan dan juga keinginan Abang baik di dunia breakdance khususnya di Aceh. Iya. Dan ya mungkin harapan juga nih untuk PON nantinya bakal seperti apa. Boleh, Bang, Iya. dikasih tahu ke teman-teman. Oke, untuk semua anak-anak Aceh, apapun yang kita buat tuh kita harus komit dan kita harus pede. Walaupun kita di Aceh, kita bisa menyaingi orang lain juga. Betul. Mau nasional, internasional kita mampu. Karena sekarang ilmu tuh mudah didapat. Kalau kita nggak pede kita dari Aceh, maka kita akan di bawah orang terus. Jadi tetap pede jadi anak Aceh. Keren. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Nay. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak tuh ya Bang Nay. Ya, Kita sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Semoga kita nanti ada lanjut lagi kalau kira-kira nanti ada apa ya, udah ada prestasi ataupun ada kita ngobrol lagi boleh kali ya, Bang. mantap. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman olahraga semua dimanapun berada ya, khususnya masyarakat Aceh. Tonton terus Sago Sport ya, tentunya kita bakal ngebahas dunia olahraga bareng saya Sultan Sahreza yang tentunya akan mencari ini pembahasan-pembahasan menarik tentunya dari dunia olahraga. Mungkin ini baru awal, nanti akan ada siapa lagi tamu-tamunya yang bakal kita kumpas. Oke, terima kasih banyak Bang Nay. Mantap. Sukses selalu. Sukses tentunya untuk teman-teman PON nanti, semoga juara mengharumkan nama Aceh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.